Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Mulyanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PPDB SMK SMA di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 tentang bagaimana cara memilih jurusan dan prospeknya ya. Jadi nanti kalau di SMA seperti apa, kemudian di SMK juga seperti apa, karena jurusannya banyak, kadangkala orang tua maupun siswa itu tidak tahu cara memilih, kemudian besok itu akan menjadi apa. Namun sebelumnya jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, dan monggo nanti untuk bisa di like dan di share. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Jadi berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 04174/Kepka/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB daring/online sekolah menengah atas SMA negeri dan sekolah menengah kejuruan SMK Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta tahun pelajaran 2021-2022 pilihan sekolah reguler ya. Jadi pilihan sekolah regulernya yang pertama, pilihan sekolah untuk pendaftaran reguler sebagai berikut. Yang pertama untuk SMA negeri ya atau SMAN. Maka yang pertama bahwa calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 pilihan peminatan. Jadi boleh memilih kelas IPA ya atau MIPA ini. Kelas MIPA Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, boleh juga memilih IPS, boleh juga memilih Bahasa dan Budaya. Bisa dalam satu sekolah atau sekolah berbeda sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah. Jadi misalnya boleh pilihan pertama adalah jurusan IPA, jurusan MIPA di SMA 8. Pilihan kedua jurusan MIPA di SMA 6. Pilihan ketiga SMA 11 di jurusan MIPA. Itu boleh. Atau satu sekolah, kalau misalnya ada semua, misalnya boleh. Jadi misalnya pilihannya di SMA Negeri 8 semua, baik itu pilihan pertama MIPA, pilihan kedua IPS, pilihan ketiga Bahasa dan Budaya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu ada 3 jurusan ini juga boleh dipersilahkan. Tapi 3 sekolah juga diperbolehkan. Silakan. Jadi pada intinya 3 pilihan peminatan ya. Kemudian boleh satu sekolah, boleh sekolah yang berbeda. Kemudian yang kedua, calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan atau perubahan jalur sampai tanggal 29 Juni pukul 23.59, jadi sebelum pukul 12 malam. Kok dirasa kelihatannya pilihan pertamanya hampir nggak diterima, boleh sebelum tanggal 30 ya, boleh dirubah. Jadi pilihannya itu boleh dirubah, silakan. Karena biasanya, aduh ini pilihan yang ketiga kok hampir tidak diterima, ya diajukan ya atau diganti. Itu asal sebelum pukul 23.59 pada tanggal 29 itu dipersilakan untuk dirubah ya. Dirubahnya sendiri di rumah masing-masing gitu ya. Kemudian pilihan 1, 2, dan 3 dalam jalur yang sama ya. Kemudian dikecualikan dari angka 3 ini, dari poin ketiga ini, calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur pindahan tugas orang. Jadi kecuali kalau ambil jalur anak guru ya, kalau bapaknya ngajarnya di, orang tuanya ngajarnya di SMA 3 ya bisanya di SMA 3. Orang tuanya ngajarnya di SMA 2 ya bisanya di SMA 2, tidak bisa
di semua sekolah. Ini terkecuali yang poin keempat ini adalah untuk anak guru. Yang selanjutnya adalah untuk yang SMK negeri. Jadi calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 kompetensi keahlian. Bisa dalam satu sekolah atau sekolah berbeda sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah. Contoh misalnya, pilihan pertama adalah jurusan DPIB SMK 3 Yogyakarta. Pilihan kedua jurusan BKP SMK Negeri 3 Yogyakarta. Pilihan ketiga jurusan teknik ketenaga listrikan SMA 3. Itu boleh. Jadi 3 kompetensi keahlian, 3 jurusan, 1 sekolah boleh, atau berbeda-beda karena pengennya jurusannya misalnya teknik kendaraan ringan, boleh pilihan pertama SMK Negeri 3 Yogyakarta teknik kendaraan ringan, pilihan kedua SMK Negeri 2 teknik kendaraan ringan, pilihan ketiga teknik kendaraan ringan misalnya SMK Negeri Sayegan. Itu boleh karena wilayahnya kalau SMK ini adalah satu provinsi, beda kalau SMA itu ya. Jadi zonasi SMK itu adalah wilayahnya satu provinsi, zona satunya. Kalau di luar provinsi DIY itu zona 2, itu bedanya dengan SMA. Kemudian yang kedua, calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan kompetensi keahlian atau perubahan jalur sampai tanggal 29 Juni pukul 23.59. Sama ya dengan yang SMA tadi. Jadi kalau misalnya pilihan ketiga kok hampir sudah tidak diterima, boleh dirubah asal sebelum pukul 12 ya pada tanggal 29 Juni. Jadi boleh dirubah-rubah. Kemudian seleksi calon peserta didik dengan mempertimbangkan nilai gabungan. Jadi nanti seleksinya itu yang menjadi pertimbangan adalah nilai gabungan. Jadi nilai gabungannya itu kan 50% dikalikan nilai ASPD ditambah dengan 40% kali nilai rata-rata gabungan dari nilai rapot, kemudian ditambah 10%-nya adalah nilai akreditasi sekolah. Atau yang keempat ini, selain mempertimbangkan nilai gabungan, proses seleksi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes bakat dan minat. Ini untuk sekolah-sekolah SMK tertentu, misalnya sekolah kesenian gitu ya, mungkin ada tes keterampilan memperagakan, mengoperasikan alat musik, ini bisa untuk pertimbangan. Tapi kalau yang teknik itu biasanya tidak langsung dari nilai gabungan. Kemudian pilihan 1, 2, dan 3 dalam jalur yang sama. Jadi jalur yang sama itu ya SMK, SMK, SMA, SMA, bukan SMK dan SMA gitu ya. Nanti ada pilihan tersendiri. Dikecualikan dari angka 5 calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas. Jadi sama ini poin ke-6 ini khusus bagi anak guru, misalnya orang tuanya ngajar di SMK 2 ya tentu saja dia nanti bisanya hanya di SMK 2. Semua pilihannya di SMK 2. Ini bedanya. Kemudian calon peserta didik dapat melakukan perubahan pilihan jenis sekolah dari SMK ke SMA ke SMK atau sebaliknya sampai tanggal 29 Juli 2021 pukul 23.59. Jadi misalnya tanggal 29 kok di 3 pilihan SMA-nya sudah nggak diterima semua, mau pindah ke SMK boleh, jangan keluar, tinggal nanti di aplikasinya tinggal dirubah menjadi alis jarum, dirubah pilihannya dari SMK ke SMA atau sebaliknya gitu ya, dari SMK setelah daftar kok kemudian tidak berminat, boleh dirubah ke SMA. Jangan keluar, nanti di blacklist gitu ya, sudah nggak bisa lagi. Itu untuk aturan cara pemilihan sekolah atau pemilihan jurusan berdasarkan SOP dari Dikpora DIY. Untuk yang selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kompetensi keahlian teknik ya, kompetensi keahlian atau jurusan-jurusan yang ada pada sekolah teknologi. Untuk yang pertama adalah
ini kompetensi keahlian teknik bisnis konstruksi dan properti. Jadi untuk tahun ini ternyata ada spektrum baru, yaitu spektrum tahun 2021. Ini diperuntukkan untuk sekolah-sekolah PK. Sekolah PK itu sekolah pusat keunggulan atau dulu CW itu ya. Sekarang dirubah menjadi sekolah PK, sehingga kalau yang memberlakukan sudah sekolah PK, nantinya teknik bisnis konstruksi dan properti ini pindahnya menjadi teknik konstruksi dan perumahan. Jadi kurang lebih sama ya, teknik bisnis konstruksi dan properti ini nanti di spektrum baru itu namanya menjadi teknik konstruksi dan perumahan. Nah, ini nanti jurusan ini akan mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam bidang perencanaan konstruksi bangunan dan perumahan. Jadi ini dapat merencanakan konstruksi-konstruksi bangunan dan perumahan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan konstruksi bangunan dan perumahan. Jadi di samping merencanakan, kalau ngambil jurusan ini juga nanti bisa melaksanakan konstruksi bangunan dan perumahan. Kemudian yang ketiga, perencanaan dan pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Jadi nanti diharapkan juga ini bisa merencanakan dan mengelola bisnis konstruksi dan properti. Ini yang jurusan teknik bisnis konstruksi dan properti. Kalau yang di spektrum baru namanya teknik konstruksi dan perumahan. Ini untuk di kota Yogyakarta, yang negeri ini yang teknik ini yang pusat keunggulan itu baru SMK Negeri 3 Yogyakarta. Jadi kalau yang bukan PK itu kurikulumnya masih yang lama, berarti masih jurusan teknik bisnis konstruksi dan properti. Kemudian untuk teknik desain pemodelan dan informasi bangunan, ini masih sama di spektrum baru, juga namanya sama, tidak ada perubahan. Nantinya di jurusan ini itu akan mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam bidang perencanaan bangunan gedung ya. Jadi merencana bangunan gedung baik itu dengan AutoCAD 2 dimensi maupun AutoCAD 3 dimensi. Kemudian perencanaan jalan dan jembatan. Kemudian juga anak bisa menghitung anggaran biaya bangunan gedung. Jadi di samping, jadi anaknya bisa ke perencanaan bangunan gedung ya, bisa ke arsitek, juga nanti bisa ke estimator biaya ya. Jadi bisa menghitung. Jadi kalau membangun rumah seperti ini nanti biayanya berapa, ini nanti kalau di DPIB, di desain pemodelan dan informasi bangunan itu biasanya disingkat DPIB gitu ya. Ini anak itu akan menguasai minimal 3 bidang ini: perencanaan bangunan gedung, kemudian perencanaan jalan jembatan, kemudian perhitungan anggaran biaya bangunan gedung, juga nanti akan sedikit diajari tentang perencanaan bangunan air. Kemudian yang selanjutnya untuk teknik konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan ya. Jadi atau KGSP ini nantinya anak akan bisa bekerja secara terampil di bidang perencanaan konstruksi gedung dan sanitasi. Jadi perencanaan konstruksi gedung dan sanitasi, jadi saluran air bersih, saluran air kotornya bagaimana, tapi lebih detail. Jadi kalau yang di DPIB ya ada merencanakan saluran air bersih dan air kotor, tapi di jurusan ini KGSP ini lebih ke pelaksanaannya. Kemudian pelaksanaan konstruksi gedung dan sanitasi, di samping merencanakan tadi ya saluran air bersih air kotor, juga tentang pemasangannya seperti apa. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan perawatan gedung ya. Jadi di samping bisa melaksanakan juga bisa merencanakan pelaksanaan perawatan gedung dan sanitasi. Ini untuk yang KGSP. Kemudian teknik geomatika. Geomatika itu kalau dulu namanya ukur tanah ya. Kalau yang masih ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Ini nantinya mencetak tenaga kerja yang profesional yang terampil dalam bidang surveyor dan pemetaan. Ini mengumpulkan data koordinat di suatu permukaan wilayah dengan memperhatikan pengukuran sudut, jarak hingga pengambilan data-data yang menunjang lainnya. Jadi
menggunakan pesawat penjipat datar, pesawat teodolit gitu ya, mengukur apa namanya beda tinggi, kemudian mengukur, menggambar kontur tanah dan lain sebagainya. Kemudian ahli sistem informasi geografis mampu mengidentifikasi hubungan spasial atau menampilkan hasil analisis melalui media peta, grafik maupun data tabel. Ini yang geomatika atau jurusan ukur tanah. Kemudian yang selanjutnya teknik ketenaga listrikan ini di spektrum baru juga namanya tidak berubah, masih seperti ini. Nantinya anak profesional dan terampil dalam bidang perencanaan dan pemasangan instalasi listrik domestik maupun industri. Jadi kalau di jurusan ketenaga listrikan itu anak bisa merencanakan dan memasang instalasi listriknya, baik untuk rumah tangga maupun untuk industri. Kemudian pengendalian mesin produksi berbasis magnetik, elektronik maupun komputer atau PLC. Kemudian perawatan dan perbaikan mesin listrik dan alat-alat rumah tangga. Kemudian khusus yang keenam ini jurusan atau kompetensi keahlian multimedia, ini nantinya akan mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam bidang desain grafis, kemudian desain web internet, kemudian animasi kartun, kemudian periklanan televisi, itu yang jurusan multimedia. Kemudian untuk teknik komputer dan jaringan, ini kalau yang di spektrum baru namanya teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, jadi berubah sedikit. Nantinya akan mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam perbaikan dan perawatan komputer, kemudian instalasi media jaringan, instalasi aplikasi jaringan, kemudian konfigurasi server basis, kemudian Windows dan Linux, ya. Ini yang teknik komputer dan jaringan. Nantinya anak-anak akan profesional dan terampil dalam 5 bidang ini. Kemudian yang teknik pemesinan. Jadi kalau yang jurusan di spektrum baru namanya teknik mesin, gitu ya. Ini nantinya akan mencetak tenaga yang profesional dan terampil dalam bidang membubut konvensional dan CNC, kemudian fris konvensional dan CNC, kemudian pengelasan dan penggerindaan. Ini untuk yang teknik mesin. Kemudian yang selanjutnya teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan itu yang nyervis mobil ya. Sekarang di spektrum baru menjadi teknik otomotif. Ini nanti mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam bidang perawatan dan perbaikan mesin, baik yang berbahan bakar bensin maupun berbahan bakar solar. Kemudian perawatan dan perbaikan chassis dan sistem pemindahan tenaga. Yang selanjutnya perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan. Jadi untuk yang teknik kendaraan ringan atau otomotif nantinya minimal anaknya kompeten dalam 3 bidang ini. Kemudian yang teknik sepeda motor sekarang juga menjadi teknik otomotif. Ini mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam bidang pengukuran kelistrikan sepeda motor, pengecekan mesin sepeda motor, perawatan mesin sepeda motor. Itu ya 3 ya untuk yang jurusan sepeda motor. Dan yang terakhir ini teknik audio video. Kalau di spektrum yang kemarin, kalau yang sekarang teknik elektronika. Ini nantinya akan mencetak tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam bidang pengoperasian, perawatan, penginstalan, dan reparasi sistem elektronika, audio, dan video berbasis teknologi digital ataupun analog. Ini yang untuk teknik audio video ya. Kalau yang di spektrum baru teknik elektronika. Demikian tadi
sekilas tentang pemilihan jurusan baik di SMA maupun SMK, kemudian prospeknya ini seperti apa. Mudah-mudahan dengan gambaran penjelasan ini nantinya bisa memandu Bapak Ibu orang tua maupun calon peserta didik di SMA atau SMK untuk memilih jurusan. Jadi kalau yang tadi mungkin belum tahu teknik audio itu apa, teknik kendaraan ringan apa, mestinya dengan penjelasan ini kalian sudah lebih jelas. Termasuk yang SMA, kalau misalnya ambil jurusan MIPA, tentu saja nanti kalau mengambil di kuliah di perguruan tinggi, tentu saja nanti milihnya di jurusan Saintek. Kemudian kalau memilihnya IPS itu cenderung ke Soshum, walaupun bisa campuran gitu ya. Begitu juga untuk yang bahasa dan budaya juga nanti bisa ke Soshum, baik di pilihan ketika mengikuti senam PTN, SBMPTN maupun UM di perguruan tinggi itu ya. Demikian tadi, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.